Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar PAI dan Budi Pekerti pelajaran 4, bersih itu sehat. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu 1. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 2. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 3. Mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Sebelum mulai pelajaran, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A. Mengenal arti bersih. Amati dan ceritakan gambar berikut. Benar sekali, berikut adalah gambar anak yang sedang mandi menggunakan air yang bersih. Perhatikan penjelasan berikut ini. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil atau buang air seni, buang air besar, buang angin, atau kentut menyebabkan batal wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, buang air seni, tinja, dan buang angin menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Jika kita akan sholat, maka kita harus bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis ataupun kotoran. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun, badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai, seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, dan lain-lain, itu harus bersih. Anak yang solih dan solihah gemar membersihkan anggota badan. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Cara membersihkan najis. Perhatikan gambar berikut ini. Membersihkan najis, darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak atau air suci yang mensucikan, atau disebut dengan istilah
air tohir mutohir. Misalnya, bisa menggunakan air sumur, air hujan, ataupun yang lainnya. Caranya, air yang datang atau dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Lihat pada gambar. Kemudian, cebok atau membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Adab untuk masuk ke toilet yaitu melangkahkan dengan kaki kiri terlebih dahulu, dan sebelumnya membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah selesai buang air kecil atau besar, doa untuk bersuci, perhatikan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasya farji minal fawahish. Setelah itu, keluar dari toilet, melangkahkan dengan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. B. Aku senang berwudu. Mari kita melakukan tepuk wudu terlebih dahulu. Tepuk wudu. Baca basmalah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Perhatikan urutan gerakan berwudu berikut ini. 1. Dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. 2. Dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. 3. Dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. 4. Diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Pada waktu membasuh muka yang pertama, sambil niat nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. 5. Diwajibkan membasuh tangan, kedua tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. 6. Diwajibkan menyapu atau mengusap kepala, sebagian atau seluruh. 7. Dianjurkan mengusap atau membasuh 2 daun telinga, bagian luar dan dalam. 8. Diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Setelah selesai berwudu, hadap ke kiblat dengan tangan menengadah, kemudian muka dihadapkan ke arah langit sambil membaca doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Berikutnya, kalian perhatikan, amati dan ceritakan gambar berikut. Anak-anak, tahukah kalian mengapa melakukan tayamum? Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit.
Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila 1. Tidak ada air. Sudah berusaha mencari air, tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. 2. Sedang sakit. Apabila terkena air bagian anggota wudhunya, akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. 3. Dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Bagaimana cara melakukan tayamum? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Pertama, niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Langkah-langkahnya yaitu dengan meletakkan kedua tangan ke debu yang suci, kemudian ditepuk-tepukkan dan diusapkan ke seluruh muka. Berikutnya, letakkan tangan pada debu yang suci, kemudian ditepuk-tepukkan dan diusapkan ke anggota tangan dari mulai ujung tangan sampai siku-siku. Disunahkan untuk tangan kanan terlebih dahulu. Rangkuman. 1. Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. 2. Orang Islam harus selalu suci atau bersih. 3. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. 4. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. 5. Hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. 6. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu. 7. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. 8. Membasuh anggota wudhu harus sempurna sesuai batasnya. 9. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudhu atau mandi besar karena tidak ada air atau sakit yang dilarang menggunakan air. 10. Melakukan wudhu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.